Jadi, daripada kita tergiur dengan harga yang murah atau dengan foto-foto yang menarik, tapi akhirnya barang yang nggak ada, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Om. Ya, dengan siapa? Ya, saya yang kemarin WA yang mau lihat Harley. Oh, yang kemarin WA ya? Yang mau lihat motor? Ya Om. Oh iya, bentar ya. Ada di samping motornya. Oh, ini motornya Om. Ya Om, ini motornya. Lihat-lihat aja dulu. Kalau VIN tembus Om. VIN tembus Om. Ini part-partnya ori semua Om. Sebagian besar sih ori Om, part-partnya. Memang sih ada beberapa part yang nggak ori. Nah, nanti aku tunjukin ya, part-part mana aja yang nggak ori, mana yang orinya. Oke Om, sekarang kita lihat yang part orinya. Ini stangnya masih ori, jadi masih bawaan standar, bukan yang sudah tinggi. Ini juga racernya masih ori, ada embosan Harley Davidson, terus saklar-saklar masih ori, spion juga masih ori. Sekarang kita lihat ke bagian panel tengah. Ini ada tulisan Fatboy Anniversary. Ini juga ada logo khasnya Anniversary 100 tahun Harley Davidson. Terus ini masih ori juga, si speedometernya masih MPH, ada tulisan Harley Davidson. Oke, sekarang kita lihat ke bagian tangki. Di sebelah tangki ini ada emblem 1903-2003, artinya 100 tahun ulang tahun Harley Davidson Anniversary. Ini khasnya Anniversary, logonya ada di mana-mana, terutama di bagian tangki itu gede banget. Nah, sekarang di filter udara, di cover filter udara juga ada logo Anniversary. Di bawah juga, di blok bawah juga ada logo Anniversary. Di samping juga sebelah kiri, mesin sebelah kiri di blok bawah itu ada logo Anniversary juga. Bisa kelihatan tuh bertebaran di mana-mana. Terus di samping logo itu ada kelihatan nomor mesin ya. Nah, sekarang lihat di lampunya, ini masih ori, Silvani halogen pembawaan 2D1, masih polanya masih salur gitu. Batoknya juga masih cakep banget, krom-kromannya. Terus juga sen masih ori, masih bawaan. Sekarang kita lihat di bagian velg, ini masih ori bawaan pabrik, masih monoblok khasnya Fatboy. Nggak ada di Harley itu, nggak ada yang monoblok velgnya kecuali Fatboy, dan juga ada V-Rod yang keluaran terbaru yang 2000-an. Ini masih ori, belum diapa-apain, jadi memang pengen kelihatan banget beda dengan yang lain, monoblok. Sekarang kita lihat di bagian bannya ini masih ori bawaan, ada tulisan Harley Davidson. Di spakbor juga ini khusus yang Anniversary, mau yang berbagai tipe, berbagai warna. Ini ciri khasnya ada strip. Kalau kita zoom dari dekat itu ada tulisan kecil-kecil Harley Davidson, Harley Davidson. Nah, itu hanya keluaran tahun 2003, khas Anniversary. Terus di bagian spakbor ini masih ori, masih lipatan-lipatannya itu masih kerasa bawaan pabrik, jadi bukan ada crash dan bukan repaint. Terus kita lihat di spakbor belakang juga sama, ini lipatan-lipatannya itu masih ori, stikernya apa stripnya juga masih ori, keliman-keliman yang bundar-bundar kecil itu juga masih ada, jadi bukan bekas crash atau repaint. Oke, sekarang kita lihat di tangki. Nah, tangki juga sama kayak spakbor depan belakang,
khasnya anniversary itu ada stripnya lagi sama persis. Ada tulisan kecil-kecil Harley Davidson. Nah ini khasnya anniversary. Jadi kalau misalnya kita lihat dari jauh, coba kita lihat dari jauh. Nah ini spakbor belakang, terus tangki depan, terus spakbor depan. Nah itu kelihatan ada stripnya menerus ya, jadi desainnya yang sama. Nah ini bagian buat penampungan oli ya Om. Ini bak olinya, ada oil pressure-nya buat mengukur tekanan dan temperaturnya. Nah itu tadi bagian yang ori Om. Oh oke. Yang nggak ori apa aja Om? Sekarang ini bagian yang nggak ori. Ini krum-kruman itu bukan ori Om ya. Ini hanya cover aja yang krum-kruman itu. Terus kita lihat lagi di ini tutup bensin, ini nggak ori. Ini customan. Orinya nggak kayak gini. Orinya itu polos, bundar. Ini ada gambar tengkorak itu yang customan. Terus si handle gripnya juga nggak ori Om. Nah yang ori itu dia lebih kecil, terus motifnya itu garis-garis. Nah ini yang custom juga, tapi ini enak karena empuk banget busanya, yang hitam itu enak banget. Terus ada palm restnya, jadi kalau kita ngegas tuh nggak pegal, enak banget. Jadi kalau kita ngegas itu bisa relax, tangan kita nggak pegal. Sekarang kita lihat di jok. Nah jok ini nggak ori Om, bentuknya ori, cuman ukurannya sama bahan udah nggak ori. Nah ukuran ini jauh lebih lebar, mungkin menyesuaikan dengan bentuk badan pemilik sebelumnya. Nah ini terus kalau yang ori itu ada logo kecil lambang Harley Davidson di punggungnya. Ini udah nggak ada, jadi memang nggak ori. Terus kita lihat di bagian knalpot Om. Nah ini knalpotnya juga nggak ori. Yang ori itu nggak kayak gini, bentuknya nggak bagus ya. Tapi itu rata-rata pemilik Harley Davidson mau yang berbagai tipe itu biasanya diganti knalpotnya. Sekarang ini yang kita pakai yang merek Vance & Hines. PNH ini knalpot custom tapi yang high end ya, yang masuk yang premium, yang biasa umum dipakai oleh pemilik Harley. Oke, sekarang kita lihat ke bagian kaki Om. Nah ini di floorboardnya ini masih ori, bentuknya kayak gini, motifnya kayak gini, bahan juga sama. Cuman pedal buat rem, terus step belakang yang kanan, terus juga persneling, shifternya, terus juga step penumpang bagian belakang itu bukan ori, cuman diganti dengan bagian yang pakai yang bagus, pakai bahan yang bagus. Kalau yang ori itu karet, ada tulisan Harley Davidson-nya, jadi kayak biasa banget, tapi ini yang diganti pakai yang bagus. Terus di bagian belakang, di end arm di belakang itu yang ujung segitiga itu cover pakai yang bagus. Terus juga tutup puli juga pakai yang chrome. Ini kalau beli itu lumayan harganya, bisa sampai 5 jutaan. Ini pakai yang bagus, bahannya bagus, kroman juga bagus, walaupun cuman cover. Terus kita lihat ke shockbreaker. Nah shockbreaker nih Om, ini masih ori bentuknya, masih bawaan, cuman bahannya itu sudah di chrome. Kalau yang bawaan pabrik itu, yang orinya itu warnanya kayak aluminium ngedoff gitu. Tapi ini udah di chrome sama pemilik sebelumnya. Jadi tapi kelihatan bersih dan kelihatan rapi ya. Dan bagus juga, chromannya tebal. Terus ini udah pakai engine guard. Kalau bawaannya udah memang nggak pakai engine guard, tapi ini pakai engine guard yang bagus juga, yang memang buat Harley. Bentuknya juga kayak logo Harley. Itu paling Om nggak bisa dijelasin part mana yang ori dan nggak orinya. Oli-oli nggak ada rembes, aman Om. Yang penting mesin bagian atas itu kering, tapi rembes-rembes sih nggak ada insya Allah. Siap Om, aku cobain mesinnya ya. Oke, boleh Om. Jedak-jeduk
beli karburator. Banget. Jadi berapa nih Om harganya Om? Ya yang kayak aku kasih di WA aja Om harganya. Ya udah deh Om kalau kayak gitu. Kita ke bank aja deh. Oke Om, siap. Aku ganti baju dulu ya. Oke, sip. Ya udah Om kalau gitu. Aku jalan ke bank dulu ya. Nanti kita ketemu di bank yang di Dago aja. Oke, sip. Teman-teman, suatu hari teman ada yang beli motor di daerah yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Dia mempercayakan membeli motor tersebut kepada temannya. Nah, setelah motor itu datang ke Bandung, tempat teman saya tinggal, ternyata motor itu nggak sesuai dengan harapannya dan untungnya si sellernya itu mau mengembalikan uang. Di lain kejadian, ada juga teman yang beli motor online. Dia tergiur dengan harga murah, dengan foto-foto yang ditawarkan dengan gambar yang menarik, mulus, dan lain sebagainya. Akhirnya dia percaya, dia transfer uang, tapi ketika dia datang ke tempatnya itu, ternyata alamatnya palsu. Ternyata barangnya nggak ada. Teman-teman semua, pesan yang ingin disampaikan dari video ini adalah, apabila kita ingin membeli kendaraan, terutama motor, dengan harga yang cukup murah, katakanlah, atau ditawarkan dengan tampilan foto yang menarik, kalau teman-teman ada waktu, sisihkan waktu sedikit untuk melihat langsung ke lokasi. Kalau lokasinya jauh, katakanlah di luar kota, teman-teman sisihkan aja waktu sedikit, katakanlah di akhir minggu misalnya, Sabtu Minggu, untuk menyempatkan diri datang. Nggak apa-apa, keluar uang agak lebih banyak, tapi kendaraan yang kita beli benar-benar aman dan kita benar-benar langsung melihat kondisi yang langsung di lapangan. Jadi daripada kita tergiur dengan harga yang murah atau dengan foto-foto yang menarik tapi akhirnya barang yang nggak ada, kita akhirnya tersangkut dengan kasus penipuan dan akhirnya kita rugi banyak, nggak apa-apa, keluar uang sedikit. Tapi kalau misalnya barang yang nggak cocok, hitung-hitung kita jalan-jalan. Itu yang saya lakukan selama ini. Nah, itu teman-teman pesan yang ingin disampaikan dari video ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadikan bahan masukan buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Bikers ini dengan video yang lebih menarik, video yang lebih bermanfaat, lebih informatif, dan lebih keren lagi. Sampai ketemu.